Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Novianti, NIM 2003 064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Di mana apa itu proses? Prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugasnya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah komputer, di mana sejarah komputer terdapat 5 generasi. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956, di mana komputer generasi pertama mengandalkan Machine Learning, level bahasa program paling rendah yang dimengerti komputer. Kedua, komputer generasi kedua tahun 1966 sampai 1963. Komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa programan tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Terus komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk halayak umum. Untuk komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepnya silikon. Untuk generasi kelima, di mana kita menggunakan sekarang sampai untuk masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Leading Square Integration yang merupakan penanda ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor lainnya. RAM adalah merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data suatu atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Cara kerjanya yaitu saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian, apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut terhapus pula. Untuk itu, sangat penting bagi Anda untuk memiliki perangkat dengan kapasitas RAM yang besar. Sejarah RAM, di mana DRAM diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970-an dan FPM DRAM diciptakan pada tahun 1987, terus diperbarui menjadi EDO DRAM. Terus SDRAM pada tahun 1996 sampai 1997. Terus RDRAM atau hapus RAM menghilang dari pasaran dikarenakan harga yang terlalu tinggi. Yang keenam, DDR SDRAM Double Rate Synchronous DRAM tahun 1999, di mana ditingkatkan lagi menjadi DDR2 SDRAM tahun 2005, terus ditingkatkan lagi DDR3 SDRAM tahun 2007, terus yang terakhir itu DDR4 SDRAM tahun 2014. ROM atau Read Only Memory bisa disebut sebagai framework, merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang atau bersifat permanen ketika tidak mendapatkan aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh
VROM komputer yang berisi program dan data. Cara kerja VROM sendiri berbeda dengan RAM. Dalam sebuah PC, ROM biasa disebut sebagai BIOS atau basis input atau output system, atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijelaskan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Apabila RAM bekerja dengan sistem yang sangat sifatnya sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski aliran listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada pada perangkat tetap dapat tersimpan dengan baik dalam ROM itu sendiri. Sejarah ROM yaitu PROM diciptakan pada tahun 1956, terus diperbarui menjadi EPROM pada tahun 1971, terus diperbarui lagi menjadi ERPROM pada tahun 1971, dan pada tahun 1980-an Toshiba menemukan memori flash. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Cara kerja hard disk adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen writer. Pada komponen ini ada material yang bersifat magnetik dan berbagi ke dalam miliaran area dengan ukuran sangat kecil. Di dalam setiap area ini dapat menghasilkan gaya magnet yang digunakan untuk menyimpan hanya satu data, sementara yang tidak memberikan gaya magnet, data yang tersimpan adalah nol. Sejarah hard disk ditemukan pada tahun 1956 sebagai media penyimpanan data untuk perangkat pengelola transaksi IBM dan dibuat untuk penggunaan umat pada komponen mainframe ataupun komponen mini. Pada tahun 1961, IBM memperkenalkan hard disk model 1311 yang berukuran sebesar mesin cuci dan penyimpanannya sebesar 2 juta. Pada tahun 1973, IBM memperkenalkan hard disk jenis baru dengan kode Winchester. Awal tahun 1980-an, hard disk termasuk barang langka dan dianggap perangkat tambahan yang sangat mahal pada komputer pribadi. Pada tahun 1983 sudah menyatakan hard disk internal berukuran 10 MB dan tak lama kemudian hard disk internal berkembang pada komputer pribadi dan tahun 1986 sampai 1998 memiliki sebuah ROS SCSI di bagian belakang supaya penambahan cakram luar bisa lebih mudah. Kapan RAM hard disk berperan di komputer? Di mana RAM bekerja saat komputer menyala dan RAM bekerja dengan sifat yang sementara, sedangkan ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada di perangkat tetap dapat tersimpan dengan baik di dalam ROM itu sendiri. Dan hard disk, cara kerjanya menyatukan setiap nilai terdapat dalam komponen writer. Monitoring atau jelaskan tentang monitoring. Yang dimaksud dengan monitoring adalah output drivers atau alat keluar yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar dan sebagai interfase atau layar visual yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Monitor merupakan salah satu hardware di komputer. Sejarah perkembangan monitoring, di mana tahun 1855 tabung Kleibler ditemukan. Terus tahun 1859 ditemukan sinar katoda di katoda. Pada tahun 1888 ditemukan penemuan liquid kristal, dan tahun 1897 ditemukan tabung Brown
tabung Brown, dan tahun 1930-an ditemukan siaran full elektronik, dan tahun 1963 penemuan liquid crystal bipain, dan tahun 1969 ditemukan TNLCD pertama ditemukan. Terus tahun 1981 IBM membuat standar MDA dan CGA. Terus tahun 1984 standar EGA berakhir. Terus tahun 1988 standar VESA ditemukan dan berakhir pada tahun 1980-an. Dan tahun 2000 lahir data untuk home answer monitoring dengan layar datar tipis. Ini semakin terjangkau harganya bagi home answer. Dan tahun 2005 layar 3D pertama Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa menggunakan alat bantu lainnya, namun mata harus pada posisi tertentu. Dan yang terakhir, di masa depan monitoring adalah data dan 3D, datar dan 3D. Perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilang. Monitoring 3D akan menjadi tren berikutnya. Namun, tanpa kacamata pun tampilan 3D sudah dapat dinikmati dari semua sudut pandang mata. Apa yang telah diperkenalkan oleh Toshiba pada tahun 2005 merupakan awal dari perkembangan baru. Saat ini hampir semua produsen besar telah melakukan penelitian dan membuat prototipenya. VGA, apa itu VGA? VGA adalah singkatan dari Video Graphic Area, atau seperti tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitoring dan proyektor. Macam-macam VGA. Umumnya VGA char dibedakan berdasarkan jenis memori. Untuk VGA char berdasarkan daya penyimpanan memori dikenal seperti FRAM, Rebus, SGRAM, Dynamic RAM hingga EDO RAM. Selain dari jenis yang diklasifikasikan berdasarkan memorinya, VGA juga memiliki jenis berdasarkan fisiknya, yaitu VGA on dan VGA on board. Mengapa di seluruh komputer dimulai dengan huruf C? Kenapa bukan A dan B? Bagi pengguna kenapa seluruh komputer dimulai dengan huruf C? Kenapa bukan A atau B? Bagi pengguna PC, desktop, ataupun laptop, saat membuat File Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawal dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama F atau G. Lantas, kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan abjad? Ya, jika diurutkan, alasan partisi sistem Windows dimulai dengan huruf C dilakukan saat pirati penyimpanan dalam komputer mulai dikembangkan. Pada tahun 1960-an, ide memberi huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM atau VC. IBM menggunakan sistem operasi CPM atau Control Program of Microcomputer yang tidak memiliki hard disk. Pada saat itu komputer VC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86-DOS untuk membuat partisi bagian sistem komputer VC IBM atau yang lebih dikenal sebagai VC DOS. Lantaran harga piranti
penyimpanan internal dan hard disk sangat mahal. Setiap komponen VC saat itu hanya memiliki satu flopping drive, di mana flopping drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS dan satu lot kedua di label drive B untuk menjalankan program aplikasi. Pada rentang waktu yang sama, yaitu tahun 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebuah sebagian besar sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer. Sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberikan label drive C. Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak lagi menggunakan flopping drive, tapi jika diperhatikan ketika ingin melakukan flopping drive portable, maka Windows akan mendeteksi sebagai drive A atau B. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.